Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah tentunya sehat selalu bukan? Ketemu lagi dengan saya, Usdanang. Pada kali ini kita akan membahas tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, muatan ilmu pengetahuan sosial kelas 4. Seperti biasa ya, sebelum pembelajaran dimulai, tolong terlebih dahulu buku tulis dan ballpointnya disiapkan terlebih dahulu. Nanti seandainya ada hal-hal yang belum kalian ketahui, bisa dicatat dan ditanyakan kepada Usdanang. Anak-anak yang Usdanang cintai, kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Jenis pekerjaan itu dibagi menjadi dua berdasarkan hasilnya, yaitu yang pertama pekerjaan yang menghasilkan barang dan yang kedua pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, tentunya kalian bisa kan kalau memberikan contoh apa pekerjaan yang menghasilkan barang dan apa pekerjaan yang menghasilkan jasa. Selanjutnya, contoh jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, jenis pekerjaan di dataran tinggi. Contohnya berkebun teh. Yang kedua, jenis pekerjaan di dataran rendah. Contohnya bertani padi. Dan yang ketiga, jenis pekerjaan di daerah pantai. Contohnya mencari ikan atau nelayan. Mari kita bahas satu persatu contoh jenis pekerjaan sesuai tempat tinggal masyarakat. Yang pertama, pekerjaan di dataran tinggi. Dataran tinggi seperti di Jawa Barat banyak dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Pertanian seperti umbi-umbian, yaitu kentang, banyak dibudidayakan di dataran tinggi Dieng atau Jawa Tengah. Dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk pertanian sayur-sayuran, misalnya wortel, kol, dan lain sebagainya. Tanaman lain yang dibudidayakan di dataran tinggi adalah tembakau dan kopi. Selain dimanfaatkan sebagai perkebunan dan pertanian, dataran tinggi juga bisa dimanfaatkan sebagai tempat wisata atau rekreasi. Yang kedua, yaitu pekerjaan di dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada antara 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah banyak dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan perkebunan. Biasanya tanaman yang dibudidayakan antara lain ada padi, jagung, buah-buahan, dan sayuran. Di kota-kota besar yang berada di dataran rendah juga banyak membangun sebuah gedung-gedung bertingkat. Sungai yang berada di dataran rendah juga dapat dijadikan sebagai sarana transportasi. Hasil perkebunan dari dataran tinggi seperti buah dan sayur-sayuran banyak dijual di pasar yang terletak di dataran rendah. Yang ketiga, pekerjaan di daerah pantai. Kita tahu semuanya, pantai merupakan daerah perbatasan
antara daratan dan lautan. Sebagian besar wilayahnya berupa tanah berpasir dan karang. Pantai juga bisa dimanfaatkan sebagai pariwisata, sebagai sarana liburan keluarga. Pantai juga bisa dimanfaatkan oleh nelayan untuk menangkap ikan dan bisa juga dimanfaatkan untuk menanam tanaman kelapa, yaitu diambil buah dan daunnya kemudian bisa dijual di pasar. Selanjutnya, anak-anak yang saudara cintai, kegiatan ekonomi dan pekerjaan yang terkait. Kebutuhan manusia itu ada 3, yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, ada kebutuhan tersier. Kalian bisa ndak apa yang dimaksud dengan kebutuhan-kebutuhan tadi? Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari seperti pangan atau makanan, sandang atau pakaian, papan atau rumah. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan seperti sepeda motor, kulkas, televisi, kipas angin. Itu merupakan termasuk kebutuhan sekunder. Dan yang ketiga, kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier artinya kebutuhan mewah seperti mobil, emas-emasan, perak, intan, dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan sebuah usaha atau bekerja. Usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dinamakan kegiatan ekonomi. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi beserta jenis pekerjaan yang berkaitan. Yang pertama, bekerja di rumah makan. Pekerjaannya meliputi pelayan, ada kasir, ada koki. Yang kedua, hotel. Pekerjaannya meliputi ada resepsionis, petugas kamar, pelayan, kasir, koki, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bekerja di supermarket. Pekerjaannya meliputi ada kasir, ada pramuniaga, ada petugas parkir, ada petugas kebersihan. Yang keempat, tempat pelelangan ikan. Pekerjaannya meliputi ada nelayan dan ada pedagang ikan. Dan yang terakhir contohnya yaitu bekerja di rumah sakit. Pekerjaannya meliputi ada dokter, ada perawat, ada apoteker, ada petugas kebersihan. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di daerah perkotaan dan pedesaan. Di daerah perkotaan banyak terdapat perkantoran atau mal ataupun pertokoan yang besar-besar. Jenis pekerjaannya meliputi apa saja? Ada karyawan kantor, ada satpam, ada penjaga toko, ada pemilik toko, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, di daerah pedesaan banyak terdapat pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jenis pekerjaannya bisa menjadi seorang petani, bisa menjadi seorang pemilik lahan, ataupun distributor pertanian,
peternakan, atau yang lain, penjual pakan ternak. Nah, anak-anakku yang Usdanang cintai, demikian tadi materi yang Usdanang sampaikan di tema 4, subtema 1. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Usdanang akhiri, billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.